Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Mendekati masa raya Natal, kita bersama mengenal dua keluarga yang senantiasa ada di kisah-kisah Natal, yaitu keluarga Zakaria dan Elisabet dan Yusuf dan Maria. Dua keluarga ini kalau kita perhatikan adalah keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan, tetapi mereka tidak menjadi lemah ketika menghadapi tantangan persoalan kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan mereka tetap menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi kita di zaman sekarang. Coba saya akan bacakan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5, 6, dan 7. Berkata demikian, pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kalau kita memperhatikan kisah seputar Natal, kita pasti mengenal betul kisah kehidupan daripada Zakaria dan Elisabet ini. Ingin saya sampaikan pada saat ini, tema perenungan kita adalah bersama-sama, together, bersama-sama. Keluarga kecil ini menghadapi tantangan persoalan di dalam perjalanan kehidupannya, walaupun kalau secara rohani kita bisa melihat kehidupan rohani mereka bukan kehidupan rohani yang biasa. Zakaria seorang imam, sedangkan kehidupan mereka dijelaskan dengan jelas di dalam ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita bisa lihat di sini bahwa hidup mereka, kehidupan rohani mereka bukan kehidupan rohani biasa. Ayat ini menjelaskan mereka benar hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Kendati demikian, mereka tetap menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan. Demikian juga Yusuf dan Maria di dalam perjalanan kehidupannya dalam membangun keluarga kecil juga menghadapi hal yang sama. Mereka menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan. Di tengah-tengah pertunangan, Maria sudah dinyatakan akan memiliki seorang anak. Ini sesuatu tantangan yang besar bagi keluarga-keluarga ini. Tetapi kita bisa melihat bersama, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, mereka tidak menjadi hancur. Mereka justru menjadi semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita perhatikan Zakaria dan Elisabet, ketika doa-doanya belum dijawab sekalipun, mereka tetap kuat menghadapi persoalan tantangan kehidupan mereka. Menghadapi stigma masyarakat, menghadapi realita perjalanan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan-harapan, itu adalah sesuatu yang berat. Pun demikian, Yusuf dan Maria menghadapi stigma masyarakat, menghadapi kenyataan kehidupan yang begitu berat mereka hadapi, itu tidak mudah. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa di tengah-tengah persoalan seperti itu, di tengah-tengah masalah seperti itu, mereka tetap ingat bahwa Allah tetap bersama-sama mendampingi perjalanan hidup mereka. Dan Allah bersama-sama bukan hanya di tengah-tengah perjalanan mereka, tapi di tengah-tengah masalah hidup mereka. Benar-benar Allah hadir di sana. Dan kita bisa melihat ending daripada kisah tersebut. Ketika mereka tetap bersama-sama, bukan hanya bersama-sama antara suami dan istri, tapi juga bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Maka endingnya kita bisa perhatikan, Zakaria dan Elisabet, Tuhan karuniai Yohanes yang nantinya sebagai Yohanes Pembaptis. Yusuf dan Maria, mereka melahirkan seorang yang besar, yaitu yang disebut sebagai Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Oleh sebab itu, mari dalam perenungan ini kita diingatkan bersama-sama. Mari kita ingat
bahwa ketika kita bersama-sama ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 3 mengatakan dengan jelas bahwa kesana berkat Tuhan, di dalam kebersamaan itu, di dalam kesatuan itu, kesana berkat Tuhan dilimpahkan. Tetaplah berada bersama-sama, baik dengan sesama kita tetap bersama. Dengan komunitas kecil kita yaitu keluarga kita tetap solid bersama-sama. Dan mari kita jangan lupakan, kita harus tetap juga bersama-sama dengan Sang Immanuel yang menyertai perjalanan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Juru selamat dan gembala kami yang hidup, kami percaya Tuhan ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami bersama-sama dengan komunitas kami, Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami, bahkan Tuhan melewati setiap tantangan yang Tuhan izinkan ada berlaku dalam kehidupan kami. Kami diberi kemenangan demi kemenangan, ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Berkati hamba-hambamu Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, kemudian para staf Gembala dan seluruh para aktivis di gereja lokal kami. Berkati Tuhan, bangsa dan negara kami juga Engkau berkati dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin.